Keprihatinan atas semakin maraknya eksekusi tongkonan di wilayah Toraja mendorong anggota Komisi 3 DPR RI, Irjen Pol Purnawirawan, DRS Frederika Lalembang, menginisiasi pertemuan penting dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, dari Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Rapat koordinasi tersebut digelar di Misiliana Hotel, Senin, 15 Desember 2025. Pertemuan ini bertujuan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan hukum dan sosial yang timbul akibat sengketa tongkonan, yang belakangan dinilai semakin sering berujung pada proses eksekusi. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu ketertiban masyarakat serta mengancam kelestarian nilai adat dan budaya Toraja. Dalam forum tersebut, Frederika Lalembang menekankan bahwa tongkonan bukan sekadar bangunan, melainkan simbol identitas, persatuan keluarga, dan warisan budaya yang memiliki nilai historis tinggi. Karena itu, penyelesaian persoalan hukum terkait tongkonan harus dilakukan secara bijak dengan mengedepankan pendekatan hukum yang adil serta kearifan lokal. Baik, terima kasih. Jadi hari ini saya sengaja mengumpulkan Forkopimda. Ya, jadi Bupati, kemudian Kapolres, Dandim, Ketua Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan. Apa yang kita harapkan adalah bagaimana supaya ada sinergi antara kedua kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Karena kelihatannya mudah, dekat, tapi ternyata mereka tidak pernah berkumpul seperti ini. Kita membahas apa? Ya, pertama saya kira masalah eksekusi. Ya, bukan terlambat, tidak. Karena ke depan ini menurut tadi dari Ketua Pengadilan bahwa masih ada puluhan yang akan dieksekusi. Apakah kita harus sama dengan sekarang ini? Nah, coba kita cari bagaimana caranya restoratif justice. Sehingga kita mendapatkan suatu kesepakatan. Kita ini orang Toraja kan ada. Kita tentunya masih duduk bersama, ya. Coba kita cari jalan yang terbaik. Sehingga tidak harus dieksekusi dengan ekskavator. Ya, masih ada cara lain. Itulah yang kita coba bicara. Saya katakan bahwa tidak ada yang lebih mujarab dengan lakukan komunikasi. Komunikasi paling penting. Kedua wilayah baik Toraja Utara dan Tanah Toraja. Itulah yang kita sampaikan. Dan tidak sampai di sini saja. Saya coba memfasilitasi, memediasi, menjembatani supaya nanti ke depan, apakah itu tiap bulan atau 2 bulan sekali, mereka kumpul. Ya. Nah, ini kan bukan selesai. Awal kemarin memang kami dari organisasi Nikah Nusantara mempercayai, tapi saya coba melalui instansi ini bisa berjalan. Tadi sangat antusias, ya, dan ke depan kita akan mengundang semua stakeholder, termasuk tokoh agama, tokoh adat, pakar-pakar, akademisi. Kita akan coba lakukan. Kita coba mendengarkan apa sebenarnya yang mereka risaukan, apa yang mereka ingin. Kemudian yang kedua saya sampaikan tadi, bagaimana membangun Toraja Utara dan Tanah Toraja. Ya, kita tahu bahwa ini kota pariwisata. Ini kita harus fokus kepada objek wisata, bukan kuantitas, ya, bukan jumlah, tetapi kualitas. Kita lihat, contohnya mungkin Tanah Toraja, Toraja Utara, cukup 5 saja sesuaikan dengan anggaran, tetapi betul-betul baik. Ya, baik dari infrastruktur, sistemnya dan sebagainya. Nah, ini bisa ada kolaborasi. Dan ini kalau kita sudah bagus dan sudah berjalan, saya kira ya tidak habis itu 5 tiap hari. Belum lagi Tanah Toraja dan Toraja Utara. Kemudian bagaimana narkoba yang ya, cukup marak di Toraja Utara dan ini Toraja ini ya kita coba, saya sampaikan tadi Kapolres, coba dibersihkan karena tanpa keamanan tidak ada artinya namanya kota pariwisata. Kota pariwisata itu butuh orang keamanan yang baik, ya semua bisa kita jalankan dengan baik. Sekira itu. Jadi apa harapannya ke depan terkait proses eksekusi di pengadilan yang kita lihat selama ini ada menggunakan alat berat dan tidak ada ya, seperti apa? Sama, tadi saya sampaikan harapan saya bahwa ada perdamaian, ya, karena kita manusia ini, ya, sebenarnya di Kura itu kemarin sudah ada kesepakatan damai,
ya tidak harus dieksekusi dengan bersama. Tapi ya karena kurang komunikasi, terlambat komunikasi, bahkan saya lihat ada putus komunikasi sehingga orang-orang lah itu yang masuk. Jadi tidak ada kata terlambat. Ini baru 2 yang dieksekusi, Tanah Toraja, Toraja Utara. Masih ada puluhan lagi yang akan dieksekusi. Nah itu yang saya katakan tadi, kita belajar dari pengalaman ini apa ke depannya, bagaimana yang harus kita lakukan, bagaimana peranan bupati, bagaimana peranan Forkopimda, ya. Coba itu. Memang tadi ya kita semua, kita hadir semua, ya, supaya kita bisa membicarakan bagaimana ke depan yang terbaik. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Bupati Toraja Utara dan Bupati Tanah Toraja, Wakil Bupati Tanah Toraja, Kapolres Tanah Toraja dan Kapolres Toraja Utara, Dandim 1414 Tator, Sekretaris Daerah Tanah Toraja dan Toraja Utara, Ketua Pengadilan Negeri Makale, serta sejumlah undangan lainnya dari unsur pemerintahan dan keamanan. Para peserta rapat menyampaikan berbagai pandangan dan masukan terkait penanganan sengketa tongkonan, termasuk pentingnya memperkuat mediasi dan dialog antar keluarga sebelum perkara berlanjut ke jalur hukum. Langkah pencegahan dinilai lebih efektif untuk menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat Toraja. Selain itu, koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan tokoh adat dianggap sangat penting agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara komprehensif tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Sinergi ini diharapkan mampu menekan angka sengketa yang berujung pada eksekusi. Melalui rapat koordinasi tersebut, Frederick Kalalembang berharap lahir kesepahaman dan langkah konkret untuk melindungi tongkonan sebagai warisan budaya sekaligus menjaga stabilitas hukum dan keamanan di Toraja. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, Tim Liputan di Seputar Kita News, Muhammad Hanif, mengabarkan.